Tentu kita pernah mendengar istilah Dracula. Yang terlintas di pikiran kita saat mendengar istilah ini tentu adalah sosok yang mirip dengan vampir yang punya kebiasaan menghisap darah manusia. Pandangan-pandangan tersebut bersumber dari film-film yang bisa kita tonton. Ada banyak sekali di luaran sana film-film yang menyajikan sosok Dracula sebagai manusia yang kejam tanpa ampun, menghisap darah manusia, dan terkadang ada juga yang menghisap darah hewan. Dan dia tinggal di sebuah kastil gelap di wilayah Transilvania. Beberapa dari kita pasti pernah berpikir bahwa Dracula adalah sosok fiksi karena mustahil ada manusia yang melakukan itu. Istilah Dracula sebenarnya telah muncul sejak tahun 1400-an. Namun namanya kembali populer sejak ada sebuah novel karangan dari Bram Stoker yang berjudul Dracula. Penulis asal Irlandia ini membuat novel dalam genre horor dan gotik yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1897. Untuk membuat karyanya ini, Bram Stoker menghabiskan beberapa tahun untuk meneliti cerita rakyat Eropa Timur dan sejarah vampir sebelum dia menulis novel Dracula. Dia terinspirasi oleh seorang tokoh yang kejam dan brutal yang paling terkenal pada masa itu, yang bernama Vlad Tepes atau Vlad the Impaler. Vlad adalah seorang pangeran Wallachia dari abad ke-15. Dia terkenal karena kekejamannya terhadap musuh-musuhnya. Wallachia adalah sebuah kerajaan yang wilayahnya sekarang menjadi negara Rumania. Bram Stoker akhirnya menggabungkan kedua karakter tersebut, yaitu vampir yang menghisap darah dan Vlad the Impaler yang sangat bengis, dan menjadikan sebuah sosok yang menakutkan yang dikenal sebagai Dracula. Legenda Dracula adalah sebuah kisah nyata yang sebenarnya berkaitan erat dengan dunia Islam. Memang ada beberapa sejarah yang sengaja dipelintir oleh beberapa oknum untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk memberikan stigma negatif atau demi mencari keuntungan finansial semata. Dracula adalah sebuah cerita yang berkaitan dengan periode bersejarah yang penuh warna. Cerita ini terjadi di tahun 1400-an, di mana Eropa dan Timur Tengah saling bersaing dalam pertarungan kekuasaan dan pengaruh. Di tengah gemerlapnya zaman tersebut, maka muncullah sosok yang dikenal sebagai Vlad III, yang akhirnya dia dikenal sebagai julukan Dracula. Yang membuat pembahasan ini menjadi menarik karena Vlad III ini pernah mencoba menaklukkan seorang Sultan Ottoman yang paling terkenal, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Vlad III atau biasa disebut dengan Dracula adalah anak dari Vlad II, raja dari Wallachia yang mempunyai julukan Vlad Dracul. Asal kata Dracul diambil dari bahasa Latin yang berarti Draco atau naga. Dijuluki naga karena beliau diangkat menjadi ordo naga. Sementara Dracula yang memiliki kata asli Dracuela memiliki makna asli anak naga. Jadi, Vlad III Dracula dapat diartikan sebagai Vlad anak naga. Pada masa pemerintahan Vlad II, yaitu seorang raja dari Wallachia, saat itu wilayah Wallachia berhasil dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Murad II. Pada kala itu, Kesultanan Utsmani memiliki sebuah kebiasaan. Jadi setiap daerah yang berhasil ditaklukkannya, maka anak dari raja itu atau putra mahkota akan diambil oleh kerajaan Turki Utsmani. Hal ini dilakukan bertujuan sebagai jaminan kesetiaan. Maka dari Raja Vlad II atau yang punya julukan Vlad Dracul, diambillah dua putra Raja Vlad II yang bernama Vlad III dan adiknya yang bernama Radu Selvrumos. Keduanya pun dibawa ke istana Utsmaniyah sebagai tawanan politik. Vlad III dan adiknya yang bernama Radu ini mempunyai dua sifat yang sangat berbeda. Radu adalah anak yang baik dan tidak banyak omong. Sementara kakaknya yaitu Vlad III, sedari kecil Vlad III sudah nampak kebengisannya. Vlad III ini pernah membunuh kucing peliharaan milik Radu secara kejam. Selama tinggal di istana, keduanya dirawat dengan baik, serta diberikan pendidikan militer di Kesatuan Janissary, yaitu sebuah pasukan elit militer dari Kesultanan Turki. Di Kesatuan Janissary, mereka berdua dididik oleh para komandan terbaik pada masanya. Vlad III dan adiknya dididik agar memiliki kemampuan bertempur yang baik.
Flat 3 yang waktu itu masih berusia 13 tahun hanya berselisih 1 tahun lebih tua dari Mehmed II, yang nantinya Mehmed II akan menjadi seorang sultan terkenal yang disebut sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih, yang akan memimpin penaklukan legendaris atas Konstantinopel. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, ketika Flat 3 dan adiknya masih berada di Camp Janissary untuk menjalani pendidikan, saat itu di tanah kelahirannya, yaitu di Wallachia, terjadi pemberontakan yang mengakibatkan ayahnya, yaitu Flat 2, harus dieksekusi mati oleh para pemberontak. Flat 2 dieksekusi dengan cara menguburnya dalam keadaan hidup. Mengetahui kabar ini, akhirnya Kesultanan Ottoman mengirim Flat 3 ke Wallachia, karena dianggap dia memiliki kemampuan yang cukup untuk menjaga dan mengembalikan Wallachia sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Akhirnya, setelah Flat 3 berhasil memberantas para pemberontak di sana, namun bukannya dia menyerahkan Wallachia kepada Kesultanan Ottoman, malahan saat itu Flat 3 menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan kekuatan dan melawan dominasi Ottoman. Setelah tinggal beberapa waktu di Wallachia, Flat 3 menggunakan waktunya untuk menghasut orang-orang untuk membenci Kesultanan Ottoman, sehingga semakin hari pengaruhnya semakin besar dan kuat dalam wilayah tersebut. Di Wallachia, Flat 3 juga melakukan balas dendam kepada para bangsawan dan orang-orang yang memberontak terhadap kekuasaan ayahnya. Dia menghukum mereka semua dengan cara yang sangat sadis, yaitu dengan menggunakan metode penyiksaan yang dikenal dengan nama Sula. Sula adalah hukuman yang dilakukan dengan menusukkan batang kayu yang tajam dari lubang belakang manusia hingga tembus ke mulutnya. Tindakan ini menyebabkan penderitaan luar biasa bagi korban dan menjadi simbol kekejaman Flat 3 dalam mempertahankan kekuasaannya. Perbuatan ini dilakukan untuk memperpanjang penderitaan korban dengan maksud agar mereka tidak langsung meninggal dalam sehari. Para korban disiksa dengan menyula, dan kemudian tubuh mereka ditancapkan pada kayu-kayu yang ditanam ke tanah, menjadikan mereka sebagai pajangan yang mengerikan. Mereka harus menanggung penderitaan yang tak terbayangkan selama 1 hingga 2 hari sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir mereka. Ada cerita juga yang beredar dalam beberapa tulisan para sejarawan bahwa Flat 3 pernah suatu hari naik ke Gunung Karpatia, sebuah pegunungan yang luas yang terletak di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Di sana dia bertemu dengan iblis yang tinggal di gunung itu, yang disebut dengan nama Kesilim. Di gunung itu, Flat 3 dan iblis Kesilim membuat sebuah perjanjian. Iblis Kesilim akan memberikan kekuatan kepada Flat 3 asalkan dia membunuh dan memakan serigala Karpatia dan memberi musuhnya kematian terburuk dan meminum darah mereka. Kesilim ini adalah nama iblis yang berasal dari demonologi Yahudi. Dia adalah jenis iblis yang suka menipu, menyesatkan pejalan kaki, dan mempermainkan manusia. Kesilim memiliki arti ruh pengelabu, dan dia termasuk pada iblis rendahan yang suka merusak dan sering melemparkan benda-benda. Sikap membangkang Flat 3 semakin waktu semakin menjadi-jadi. Setelah Mehmed II naik tahta dan berhasil menaklukkan Konstantinopel, sehingga beliau mendapat julukan Muhammad Al-Fatih yang bermakna sang penakluk. Saat itu Flat 3 di Wallachia mengambil tindakan ekstrim dengan membunuh semua utusan yang dikirim dari Kesultanan Turki untuk mengumpulkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Tindakan ini merupakan sikap pembangkangan yang nyata terhadap kekuasaan Ottoman yang mencoba memperluas pengaruhnya atas wilayah-wilayah tetangga. Utusan-utusan tersebut disiksa dengan sula dan kemudian jasad mereka dijadikan pagar manusia di perbatasan daerah Wallachia. Tindakan ini membuat Sultan Muhammad Al-Fatih murka. Sebagai tanggapan, beliau mengirim 1.000 orang pasukan untuk mengembalikan kestabilan wilayah Wallachia. Hamzah Bey adalah salah satu pemimpin perang Ottoman yang diutus oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk memeriksa kondisi Wallachia saat itu. Namun, di tengah perjalanan terjadi kecelakaan. Ada teori yang mengatakan jika jalan yang mereka lewati terdapat bubuk mesiu di bawah salju. Teori selanjutnya mengatakan bahwa anak buah Hamzah Bey ditembaki oleh pemanah misterius. Yang jelas pelaku utamanya adalah pemanah suruhan dari Flat 3 atau Flat Dracula. Setelah pasukan itu kalah, mereka disula atau dipancang seperti korban lainnya dan dipajang di hutan pancang buatan Flat Dracula. Perlu diketahui, semenjak meneror seluruh Eropa, Flat Dracula telah mendirikan hutan dengan daun berupa tubuh manusia yang dipancang.
Pemandangan ini yang membuat Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukan Ottoman ngeri setengah mati. Sungguh, itu adalah perbuatan yang paling tidak manusiawi di muka bumi. Kekejamannya ini tidak hanya dilakukan kepada musuh-musuhnya saja. Dia juga melakukan hal yang sama kepada warga sipil. Vlad Dracula menetapkan pajak yang tidak masuk akal kepada rakyat kecil dan menyulam mereka bila tidak membayarnya. Jadi jika ada satu keluarga yang tidak membayar pajak, akan disula seluruh anggota keluarganya, baik itu suami, istri, dan seluruh anak-anaknya. Dana pajak yang didapat itu tentu digunakan untuk aktivitas Vlad, seperti kebutuhan pribadi, istana, dan yang pasti juga biaya penyiksaan. Tak ada untungnya rakyat Rumania membayar pajak, karena sama sekali tak ada pembangunan di sana. Semua uang itu untuk Vlad Dracula untuk berfoya-foya, sambil menyulap para korbannya bagaikan sate. Semakin memburuknya situasi, Muhammad Al-Fatih menugaskan Radu Selvrumos, adik dari Vlad III Dracula, yang terdiri dari 100.000 prajurit, dengan tujuan menghentikan kekejaman Vlad Dracula. Perlu singa untuk menghentikan singa. Demikianlah ungkapan yang mungkin muncul dalam benak Sultan Muhammad Al-Fatih. Menyadari bahwa untuk menghadapi Vlad III yang begitu tangguh, diperlukan sosok yang mengenal baik medan dan budaya Rumania. Ada catatan sejarah juga yang menuliskan ketika pasukan ini sedang dalam perjalanan ke Wallachia dan sempat membuat perkemahan di sungai Arges, Vlad Dracula membuang mayat korbannya di hilir sungai tersebut, yang berakibat air sungai menjadi tercemar akibat pembusukan dari bangkai. Hal ini menyebabkan ratusan pasukan Ottoman yang berkemah di pinggir sungai mengalami keracunan, dan ini merupakan pencemaran alam terburuk sepanjang sejarah. Singkat cerita, pertempuran antara prajurit Kesultanan Ottoman dan pasukan Vlad Dracula pun berlangsung. Dalam pertempuran itu, banyak pasukan Vlad Dracula yang tewas. Itu semua karena jumlah pasukan Vlad Dracula tidak sebanding dengan pasukan Ottoman. Namun, walaupun pasukan Vlad Dracula menghadapi kekalahan dalam jumlah yang sangat besar, dia mampu mengimbangi pasukan Turki Utsmani dengan pengalaman yang luas yang dia peroleh saat berada di dalam kesatuan pasukan Janissary Ottoman. Pengalaman tersebut memberikannya pemahaman yang mendalam tentang strategi, taktik, dan kelemahan musuh. Selain itu, pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan pasukan Janissary sendiri juga memberikan keuntungan tersendiri bagi Vlad Dracula dalam mengatur strategi pertempuran yang efektif. Dengan demikian, walaupun dalam keadaan yang sangat sulit, Vlad Dracula mampu bertahan dan bahkan melawan pasukan yang jauh lebih besar secara jumlah. Dalam pertempuran antara kedua saudara itu, Vlad Dracula akhirnya kalah di tangan pasukan adiknya, yaitu Radu. Namun Radu terbunuh dalam peperangan itu. Radu dibunuh oleh salah satu panglima suruhan dari Vlad Dracula yang bernama Stephen III yang berasal dari klan Dan. Tapi Vlad berhasil selamat dari peperangan tersebut. Beberapa versi mengatakan kematian Vlad Dracula sangat konyol, di mana ia mencoba menyamar sebagai pasukan Turki Utsmani untuk merencanakan pembunuhan terhadap Muhammad Al-Fatih secara diam-diam. Namun, rencana tersebut gagal dan dia malah dibunuh oleh pasukannya sendiri. Meskipun Vlad Dracula dianggap sebagai pahlawan nasional di negaranya, cerita kekejamannya tetap menjadi kisah menyeramkan selama berabad-abad. Warisan kekejaman yang dia tinggalkan, baik terhadap musuh maupun warga sipil, telah membuatnya dikenal sebagai Dracula, sosok yang membumi dan menakutkan dalam legenda. Film Dracula Untold yang tayang beberapa waktu lalu hanyalah propaganda atau pembodohan yang dibuat oleh bangsa barat dengan tujuan untuk menjelekkan Islam. Padahal justru umat Islam yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih lah yang menjadi sosok pelindung Eropa. Jika dibandingkan, walaupun Adolf Hitler memiliki jumlah pembunuhan yang lebih banyak daripada Vlad Dracula, Hitler tetap memajukan bangsanya, tidak seperti Vlad Dracula yang hanya bersenang-senang atas penderitaan rakyatnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.